Celeste CI. Pada hari ini kita akan buat pula latihan uji diri di muka surat 167 bagi matematik tahun 4 di dalam subtopik selesaikan masalah. Oke, ini kali ini terus terang saya bagi tahu banyak cerita lah supaya kita paham, untuk menjawab semua soalan selesaikan masalah di sini ya. Kita mau jawab sampai nomor 6, dari 1 sampai 6. Jadi bagi mereka yang tidak berapa mengerti slang Sabah, boleh tengok channel guru lain lah. Tapi untuk orang Sabahan, ini Cice mau kasih ajar kamu. Kamu pasti mengerti kalau slang Sabah kan. Jadi try dengar dan pahami bagaimana menjawab soalan ini. Kita tengok soalan nomor 1. Kita baca. Untuk jawab soalan ini, paling penting ialah membaca dan paham. Ada orang baca tidak paham, saya pun heran loh. Dia bacakannya macam masuk otak dia terus keluar daripada otak dia. Terus tidak ada sudah cerita apa yang dia mau buatnya. Saya tidak tahu. Macam dia tidak tahu apa mau buat. Jadi kau kena baca, kau kena paham. Dan bila kau baca, kalau contohlah kan bacaan yang pertama tidak paham, baca lagi kedua kali, baca lagi ketiga kali sampai paham. Jadi mereka yang memang baca-baca tidak pandai paham juga, tengok sini. Sebab ada budak kalau nampaknya ya, dia begini saja. Dia malah sudah kan, dia dapat nubur saja 1330 terus tambah 12. Itu bahaya. Nanti tidak paham apa cerita dia. Oke, mari kita tengok soalan nomor 1. Jarjit dan keluarganya menaiki feri dari Kuala Perlis ke Langkawi pada jam 13.30. Nyatakan waktu tersebut dalam sistem 12 jam. Oke. Untuk sistem 12 jam, dia mau dia mau tahu masa berapa ini. Kalau sistem 12 jam, ini senang sikit. Jadi kalau jam 1330, sistem 12 jam macam mana kita mau buat? Seluruhnya kalau kita orang ini kan, kita tolak 12 jam. Apa maksudnya kalau terlebih ini? Terlebih ini 12. Maksudnya dia pergi ke arah sebelah petang sudah. Kita tolak yang bagian 12 nih. Oke. 30 tolak tidak 30 lah. Tapi 13 tolak 12 1. Ini kita mau tahu waktu, bukan tempo. Jadi kalau macam ini maksud dia pukul 1.30 petang, sebab dia lebih 12 jam. Oke. Ini jawaban dia 1.30 petang. Sistem 12 jam. Oke. Jadi apa yang tertinggal nih? Titik pemisah dia mesti ada 2 titik. 2 titik. Jadi 1.30 petang. PM dia nih ada titik. Kalau macam yang kami orang nih musim-musim lalu kan, pemalas mau tulis tuh titik tahu. Sama ini main 1.30 PM gitu saja kami. Tapi sekarang nih kita buat macam inilah. Inilah sistem dia. Jam 13.30 bila dia kena tolak. Ini kalau sifat tetaplah dapat 30 kan. Kamu akan dapat jawaban ini 1.30 petang. PM tuh yang petang. Mari kita buat pula soalan nomor 2. Jadwal kerja kajian sejarah oleh sekumpulan murid tahun 4 intelek adalah seperti yang dipaparkan di sebelah. Kajian tersebut disiapkan dalam tempo 5 minggu. Berapakah tempo menulis laporannya? Dia bagi tahu di sini nih jadwalnya. Jadwal betul-betul. Dia menyiapkan semua ini adalah dalam tempo 5 minggu. Tapi di sini dia ada 3 cerita perkara dia. Yang perkara pertama,
perbincangan dan agihan tugas tuh dia buat selama 3 hari. Yang kedua, cari maklumat tuh dia buat selama 2 minggu 6 hari. Tapi bila tulis laporan, dia tidak bagi jawapan sebab dia mau kita mencari jawapan. Nah, jadi macam mana ni cikgu? Nah, senang saja. Jadi yang tempo tadi itu kan, ingat, semua tempo itu sebenarnya bersamaan dengan 5 minggu. Oke, 5 minggu bersamaan dengan 5 minggu. Mau kasih siap ini. Oke, 5 minggu itu apa? 5 minggu itu yang bahwa 3 hari tambah 2 minggu 6. Ini pensa pun mau hilang sudah kuat. 6 hari tambah tidak tahu. Ini budaknya selalu tidak tahu kan, kasih kotak lah dia. Oke. Jadi bila kita mau jawab ini, kita buatlah macam ni. Oke. 3 hari, tulis baliklah supaya kita jelas. 3 hari tambah 2 minggu 6 hari tambah tidak tahu. Nah, tapi ini untuk 5 minggu. Nah, paling pertama-tama sekali ialah kita tambah dulu lah nih yang ada nomor nih. Yang ada nomor nih kita letaklah 3 hari. Sini 2 minggu. Sini 6 hari. Kita tambah dulu lah. Oke. Sini 3 tambah 6 9. Sini minggu. Sini 2. Apa yang ganjil sini? Ini 9 dia melebihi apa? Ingat, 1 minggu sama dengan 7 hari. Jadi maksud dia bila dia lebih daripada 7, kau tolak 7 sini tambah 1 di sini. Ingat kan? Dapat sini 2 hari 3 minggu. Tapi dia mau tahu berapakah tempo untuk menulis laporan. Kita sudah tahu ada 3 minggu 2 hari kena pakai untuk menyelesaikan 2 perkara ini, yaitu perbincangan dan agihan tugas serta cari maklumat. Jadi macam mana kita mau buat? Ada yang tidak paham tu kan, dia tidak tahu apa mau buat selepas itu. Macam biasa, ambil nih 5 minggu, tolak ini untuk dapatkan bagi masuk di sini, tulis laporan tuh. Nah, ambil itu 5 minggu. 5 minggu tolak 3 minggu. Oke, 2 hari. Nah, kita buat dulu bagian hari ya. Ini hari kan. Tidak sini apa-apa. Macam biasa, pinjam 1 ini jadi 4. 1 minggu ganti pergi sini. Jadi hari 7 lah kan. Oke, kita tolak. 7 tolak 2, 5 hari. Jadi sini minggu. 4 tolak 3, 1. Jadi bermakna ada 1 minggu 5 hari untuk membuat perkara tulis laporan. Oke, 1 minggu berapa? 1 minggu 5 hari. Nah, inilah 1 minggu 5 hari. Oke. Oke, itu soalan nomor 2. Oke, soalan nomor 3 pula. Ops, bergoyang. Oke. Nomor 3 pula, mari kita tengok. Oke, semua dulu dia.
Oke, proyek perumahan Syarikat Pembinaan Indah. Nah, ini dia punya jadwal lah. Kita baca. Sebuah syarikat membina 3 buah proyek perumahan seperti yang ditunjukkan dalam jadwal. Hitung tempo semua proyek disiapkan. Nah, ini kalau dibilang hitung tempo semua, apakah operasi yang kita mau pakai? Operasi tambahlah. Dia mau kira semua tempo ini, maksudnya kita mau tambah. Taman 3 tahun 10 bulan. Oke, 3 tahun 10 bulan. Taman B 3 tahun 2 bulan. 3 tahun 2 bulan. Taman C 3 tahun 1 bulan. 3 tahun 1 bulan. Jadi kita mau tambah ini semua. Nah, kalau tambah kita boleh tulis 1 kali. Nah, tulislah begini. 10 tambah 2 tambah 1, 13 bulan. Kalau yang bagian tahun, 3 tambah 3 tambah 3, 9 tahun. Oke, apa yang belum selesai di sini? Ini kita mesti tahu bahwa 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi apabila kita nampak bulan sini melebihi 12, kita mesti tukar dia jadi tahun. Tolak 12 ini tambah 1 sini. Kita dapat 1 bulan 10 tahun di sini. Oke, jawaban dia 10 tahun 1 bulan untuk menyiapkan semua proyek ini. Oke. Oke, itu nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 pula. Oke, tengok. Ibu Hairi bekerja selama 8 jam 30 menit setiap hari. Oh, si Ibu si Hairi kerja 8 jam 30 menit setiap hari. Kira tempo dalam jam dan menit. Ibunya bekerja selama 20 hari. Dia mau tahu kalau 20 hari berapa lama lah dia mau kerja itu dalam jam dan menit. Kalau begitu confirm sipir 20. Nah, sipir 20. Nah, kita mau buat sipir 20. Oke. Macam biasa kita buat sipir dulu. Nah, ini macam ini cikgu bahasa cikgu. Oke, jangan bingung. Oke, kita buat dulu. Sifar darab sifar, sifar darab sifar, sifar darab 3, sifar. 2 darab 0, 2 darab 3, 6. Jadi bila ditambah sing. Nah, ini 600 menit. Oke. Baru cerita bagian apa ini? Bagian menit. Nah, ini lagi darab ini. Sifar darab 8, sifar. 2 darab 8. Mana mau letak 2 darab 8? 2 darab 8, 16. Kenapa begini cikgu? Coba kalau susun begini. Kok sipir macam ini? Nah, sifar darab 8, sifar. 2 darab 8. Dia letak di sini pula itu. Ya begini saja begini ya. Nah, ini pun di sini. Nah, ini maksudnya 160 jam. Selesai sudah kan nih? Belum. Kau tengok baik itu menit dia, astaga, 600. Kenapa begitu? Ingat, 1 jam. Oke. Dia mau kan jawaban dalam jam dan menit, tapi kita kena pikirlah juga. Kita cakap 160 jam 600 menit tok besar. Jadi 1 jam ini sebenarnya sama dengan 60 menit. Jadi kita mau kasih kecil ini. Macam mana kita mau kasih kecil ini supaya dia jadi dipermudahkan? 600 nih kita bahagi dengan 6.
Kita bagi 60 supaya mendapat apa? Supaya kita mendapat apa itu? Mendapat jam. Oke. Ini 60 menit karena bahagi 60 supaya dapat jam. Sipir 60. 60 kali 1 60. Saya tambah sipir sudah habis sama. Saya nunggu deh nih. 6 kali ini ya. 6 kali sipar dapat sipar. Nah, jadi maksudnya 10 jam. Jadi bila kena pindah ini pergi sini, dia jadi 10 jam. Nah, di sini jam kan? Sipar 7. Nah, nih 170 jam. Jadi dia biarpun diminta kira tempo dalam jam dan menit. Oke. Kalau dia mau jam dan menit, nah, inilah nih. 160 jam 600 menit. Tapi kalau kau kasih permudahkan dia akan menjadi 170 jam. Jadi memang kena ambilnya Mina lah, bukan kena ambil ini sebab dia mau dan. Itu dan. Jadi bila dia bilang dan, kau mesti ada menit. Kalau dia bilang atau, nah bolehlah kau ambil ini 170 jam. Oke, mana-mana yang anulah. Oke. Adakah yang saya salah sipir? Cek dulu. Sipar 600 juga bah. Nah, sama juga begini. Oke, itulah. Nah, biasanya inilah yang kena ambil. Tapi saya prefer yang ini lah, dipermudahkan. Nih, dipermudahkan. Jadi cikgu-cikgu bagi komen saja lah di bawah nanti. Mana satu jawaban yang sepatutnya, sebab saya ini baru tahun ini sambung ajar maths. Tahun yang lepas ajar BI saja. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Nomor 5 kita tengok nomor 5 nih dia ada E sama B. Nita dan Chin ditugaskan selama 32 hari ke 3 buah negara ASEAN. Wow, 32 hari jalan-jalan pergi 3 buah negara ASEAN. Nih tengok, Kamboja saja 11 hari, Brunei 1 minggu 3 hari, Filipina tiada bagi tahu. Oke, jadi maksud dia dibilang sini, berapakah minggu dan hari mereka berada di Filipina? 32 hari itu sudah kena pakai 11 hari, dan di Brunei pula sudah kena pakai 1 minggu 3 hari. Jadi berapa lagi baki yang ada di Filipina? Jadi maksudnya 32 hari itu mula-mula kita tengok dulu Kamboja. Tengok kalau kita tengok Kamboja ada 11 hari. Oke. Kalau Brunei ada 1 minggu 3 hari. Kenapa teacher tulis tambah? Ya lah, kita tambah lah, mana bilangan hari yang dia sudah pakai. Ingat, ini cerita tentang hari. Tapi ingat dia mau jawaban berapakah minggu dan hari. Dia mau minggu dan hari. Jadi maksudnya kita tambah dulu lah. 11 hari tambah macam dulu kita tulis ini minggu, sini pula hari. Oke. 11 hari tambah 1 minggu 3 hari, kita dapat 14 hari 1 minggu. Nah, ini apa kan, 14 hari ini tengok 1 minggu sama dengan 7 hari.
Kalau 14 hari itu maksudnya 14 karena bahagi dengan 7, kau dapat 2. Ada 2 minggu di dalam ini 14 hari. Means kau tolaklah 14. Nah, ini saya ambil dari sini 14. Tiada, sini tambah ini nah 2. Tulis 2. Dapat 3. Jadi maksudnya ada 3 minggu sudah dia pakai untuk pergi Kamboja dan Brunei. Jadi macam mana lah tuh cikgu, ini kan 32 hari, saya bingung ini, dia bilang. Saya bingung. Oke, sapun satu kenapa kasih tambah, kasih buat duluan kan. Oke, begini sejelas dulu. Oke, kalau 3 minggu berapa hari lah itu? Macam biasa 3 tuh kali dengan 7 kita dapat 21 hari. 21 hari kan karena pakai. Jadi 32 hari tolak 21 hari. Kau dapat 11 hari. Maksudnya 11 hari di Filipina, tapi dia mau minggu dan hari. Maksudnya kalau kau 11 tolak 7 hari, sebab dia mau 1 minggu tuh 7 hari kan, kau tolak, kau dapat 4. Maksud dia kalau ada 1 kali kau tolak 7 tuh ada 1 minggu dan 4 hari lah kau di Filipina. Ini 4 hari kan, ini hari juga, ini hari juga. Tapi 1 kali tolak ini 7 hari itu maksudnya 1 minggu. Atau lebih senang dia buat camilah. Bagi dengan 7. 7 kali 1 7, bagi 4. Nah, yang 1 ini jadi minggu, yang 4 ini jadi hari. Itu 1 minggu 4 hari kau berada di Filipina. Nah, kalau cikgu BM dia tulis macam 1 minggu 4 hari. Apa itu? 4 hari dia berada di Filipina. Oke, dia tulis ini perkataan ini. Mana ini 4 bunga? Nah, 1 minggu 4 hari berada di Filipina. Itu Untuk B, kita jawab pula, hitung beza tempo dalam hari mereka berada di Kamboja dan Brunei. Beza ini Kamboja dengan Brunei, tapi dalam hari. Kita tahu Kamboja itu ada 11 hari. Kalau Brunei itu ada 1 minggu dan 3 hari. Kalau tukar nih jadi hari, yang Brunei ini 1 minggu ini 7 hari tambah 3 hari dapat 10 hari. Jadi bezanya 11 tolak 10. Ini hari ya, dapat 1 hari. Nih dia mau hari, jadi 1 hari. Apa tuh beza? Beza tuh yang kita mau tengok apa perbedaan dia dengan menggunakan operasi tolak. Oke, soalan kita yang terakhir nombor 6. Aduh, paning sudah saya cikgu, banyak sudah soalan nih. Bila lah selesai, dia bilang banyak sejak ini kerja rumah. Tidak apa, ini semua ini untuk kebaikan, dalam lagi peperiksaan. Oke. Nah, begini sudah ini cara dia. Oke, kita tengok soalan nombor 6. Pembinaan sebuah kompleks perniagaan sebanyak 5 peringkat mengambil masa selama 4 tahun 7 bulan. Dia buat 5 peringkat. Dalam 5 peringkat ini dia ambil masa 4 tahun 7 bulan. Oke. Jadi sekarang nih dia bilang setiap peringkat pembinaan mengambil masa yang sama. Berapakah tempo dalam bulan?
nih bulan jadi mau bagi satu peringkat pembinaan. Dia mau tahu berapa tempo dalam bulan untuk satu peringkat. Jadi ini kita mau tukar dulu semua jadi bulan. 4 tahun 7 bulan kan, kita tukar dulu jadi bulan. So dia mau dalam bulan. Kita tahu bahwa 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Jadi maksud dia kita akan ada darab lah. Kita akan ada darab dulu ini 4 nih. 12 kali 4, 4 kali 2 8, 4 kali 1 4. Jadi ada 48 bulan. Jadi tadi 4 tahun 7 bulan itu sama dengan 48 bulan tambah 7 bulan. Jadi bila kita kasih tambah 48 tambah 7 15 5, ada 55 bulan. Ini baru kita tukar, ini baru kita tukar jadi bulan. Sekarang kita mau tahu berapa peringkat, kalau ada berapa tempo dalam satu peringkat. Nah ini sifir 5 kan, sifir 5 ingatkah? 5 10 15 20 25 30 35 40 45. Nah ini sifir 5. Nah jadi kita tulis dia punya nomor, kita bahagi lah ini 55 dengan apa, 5 peringkat tadi. Oke, ini 55 bulan. Jadi 5 kali 1 5. Cikgu kan apa campin betul yang begini tuh 1. Oke, kalau betul-betul secara ilhamnya ialah 5 kali 1 dapat 5. Terbalik yang kita selama ini kita begini deh sebenarnya. 5 kali berapa dapat 5? 1 juga, jadi 5. Nah, jadi kita ada 11 bulan untuk satu peringkat. Dia mau buat 11 bulan. Oke, jawaban dia 11 bulan. Jadi nah itulah sahaja soalan kita dari nomor 1 sampai nomor 6. Cikgu harap kamu paham. Macam kalau saya kan pening juga lah, pening kalau banyak kerja kena bagi. Tapi nasihat saya lah kepada murid-murid, kalau kamu kena bagi kerja rumah, jangan simpan lama-lama, jangan kasih kumpul banyak dulu kerja baru buat satu kali. No, bila kena bagi terus buat, supaya kerja itu tidak tertangguh-tangguh ataupun bertimbun tersimpan sampai kelengkap membuat. Terus las ada budak yang malas buat, dia cakap begini, lupa sebab dia malas sudah membuat. Nah jangan macam itu kalau tidak ada kemajuan kalau mau belajar tentang matematik ini sebenarnya seronok bila belajar. Jangan anggap matematik ini menyusahkan. Oke, itu sahaja. Bertemu lagi di episode lain. Bye.